Pemirsa, 40 anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir resmi dilantik pada Rabu 18 September 2024. Para wakil rakyat tersebut siap menjalankan tugasnya mendukung pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Pemirsa, kami akan menyajikan liputan khusus pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir periode 2024-2029 bersama saya, Ari Kristianto. Sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir periode 2024-2029 resmi dilantik, disumpah dan diambil janji jabatannya. Dilaksanakan di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu 18 September 2024. Hari yang ditunggu-tunggu bagi anggota DPRD terpilih Kabupaten Ogan Ilir periode 2024-2029 pada pemilihan legislatif pemilu 2024 akhirnya tiba juga. Kini sebanyak 40 anggota DPRD terpilih itu dengan wajah penuh sumringah resmi dilantik, diambil sumpah dan janji jabatannya. Pelantikan tersebut dilaksanakan di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir Tanjung Senai, Indralaya. Sidang paripurna istimewa ke-14 DPRD Kabupaten Ogan Ilir tahun sidang 2024 dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah janji kepada 40 orang itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Wahyudi Marwan. Satu persatu 40 anggota DPRD terpilih ini dengan penuh hikmat dan sungguh-sungguh mengucapkan sumpah dan janji mereka untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan sebagai wakil rakyat. Dari 40 anggota DPRD terpilih itu didominasi wajah baru sebanyak 22 orang dan sisanya 18 orang merupakan wakil rakyat wajah lama. Acara itu pun tak hanya dihadiri oleh para petinggi pejabat daerah, tetapi juga dihadiri oleh para keluarga tercinta dari para anggota DPRD terpilih. Adapun 40 nama anggota DPRD Ogan Ilir yang terpilih dan dilantik periode 2024-2029, yakni dari Partai Gerindra sebanyak 12 kursi. Di antaranya Zulfikar, Yansori, Royatudin, M. Ali HS, Haji Edwin Cahayaputra, Basirun Hadinata, Almatin Tiaradika, M. Iqbal, Hernawan, Haji Joni Sastra, Huzaimi, dan Rani Susulawati. Kemudian dari PDIP sebanyak 5 kursi, yakni Wahyudi Marwan, Safari, Andika Ismail, Amir Hamzah, Hipni, dan Zainab. Selanjutnya, dari Partai Nasdem sebanyak 5 kursi, yakni Ahmad Syafi'i, Rizal Mustafa, Riko Putra Wibowo, Basri M. Zahri, dan Arif Pahlebi. Dari PKS sebanyak 4 kursi, yakni Haji Asmawi, Eko Satria Asban, M. Sayuti, dan Muhammad Ilham. Dari Partai Demokrat sebanyak 3 kursi, yakni Talita Safa, Anjas Bagaskara, dan Taufik Artama. Dari P3 sebanyak 3 kursi, yakni Zahrudin, Haji Sopian M. Ali, dan Ahmad Yani. Dari PKB sebanyak 2 kursi, yakni Beni Hidayat dan Ahmad Rizki Aditya. Dari Partai Hanura sebanyak 2 kursi, yakni RA Amrina Rosyada dan Haji Marzuki Akarim. Dari PAN sebanyak 2 kursi, yakni Haji Mulyadi Abdullah dan Arsudin. Sementara itu, dari Partai Golkar hanya 1 kursi, yakni diperoleh oleh Dwi Rosalina. Ke-40 anggota DPRD Ogan Ilir terpilih ini berhasil memenangkan perolehan suara di 5 dapil, yakni masing-masing dapil 1 di wilayah Indralaya, Indralaya Utara, dan Indralaya Selatan sebanyak 10 orang. Dapil 2 meliputi wilayah Pemulutan,
Pemulutan Selatan dan Pemulutan Barat sebanyak 7 orang. Dapil 3 Tanjung Raja, Rantau Alai, Rantau Panjang, Sungai Pinang, dan Kandis sebanyak 10 orang. Dapil 4 Lubuk Liat, Muara Kuang, dan Rambang Kuang sebanyak 6 orang. Dan Dapil 5 Tanjung Batu dan Pairaman sebanyak 7 orang. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir periode 2024-2029 dijabat oleh Edwin Cahyaputra, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ogan Ilir dari Dapil 2. Tak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan para anggota DPRD terpilih ini saat dilantik. Ucapan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak pun dilontarkan oleh para anggota dewan ini karena sudah mempercayai dan memilih mereka sebagai wakil rakyat di masa 5 tahun mendatang. Yang saya rasakan sangat bahagia luar biasa pada hari ini tanggal 18 dilantiknya kami anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 40 orang. Kebetulan kita ada di Dapil 4, Kecamatan Rambang Kuang, Muara Kuang, dan Lubuk Liat. Terima kasih saya ucapkan kepada pendukung saya, tim saya, dan seluruh lapisan masyarakat Dapil 4. Doakan kami yang ada di Dapil 4, para dewan yang terpilih, mudah-mudahan kami amanah dan berkah untuk masyarakat Kabupaten Ogan Ilir khususnya Dapil 4. Telah dilantik pada hari ini tepat tanggal 18 September 2024. Kami ini dilantik dari 40 anggota DPR Kabupaten Ogan Ilir ini. Menurut saya pribadi ini satu kebanggaan bagi Ogan Ilir. Namun di sini bagi saya pribadi, saya tidak terlalu merasa bangga dengan jabatan saya ini. Saya dengan beban yang begitu berat ini, insya Allah saya mohon doa kepada masyarakat Ogan Ilir agar saya tetap amanah, tetap bisa membangun, berkondusi dengan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Pada hari ini kita sudah dilantik dari Partai PDI Perjuangan untuk Dapil 3, meliputi 5 kecamatan, Sungai Pinang, Tanjung Raja, Rantau Alai, Kandis, dan Rantau Panjang. Tentu ini momen yang disampaikan oleh Bupati tadi, yaitu amanat yang berat yang perlu yang telah disampaikan dalam teks tadi dari Mendagri. Tentu ini juga menjadi pesan yang positif, pesan yang semangat bagi kami anggota yang baru periode 2004-2009 ini untuk tetap membangun. Selamat bertugas para wakil rakyat DPRD Kabupaten Ogan Ilir periode 2024-2029 dan semoga menjadi wakil rakyat yang amanah sesuai dengan harapan demi Ogan Ilir yang semakin bangkit, maju dan berkeadilan di segala bidang pembangunan. Dari Ogan Ilir, Fitri Adi, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Para anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir terpilih berjanji siap menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat dengan penuh amanah dan tanggung jawab, mengajak masyarakat membangun Kabupaten Ogan Ilir agar semakin bangkit. Anggota Dewan, perwakilan rakyat daerah, Kabupaten Ogan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila. Sebanyak 40 anggota DPRD terpilih Kabupaten Ogan Ilir periode 2024-2029 yang telah resmi dilantik ini berjanji siap menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan rasa tanggung jawab. Dengan telah dilantiknya mereka sebagai anggota DPRD, dengan demikian para wakil rakyat ini resmi menjadi perpanjangan tangan rakyat selama 5 tahun ke depan. Maka di pundak merekalah masyarakat akan menggantungkan harapan agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa tersalurkan sepenuhnya. Beban berat mulai dipikul. Sejauh mana para anggota DPRD ini mampu menjalankan tugasnya? Jangan hanya janji-janji manis belaka saat kampanye. Sewaktu akan pencoblosan saja yang dibual namun tidak dilaksanakan. Saat ini waktunya memberikan bukti dari janji-janji kampanye agar masyarakat semakin percaya dan bangga akan wakil rakyat yang mereka pilih. Jangan sekali-sekali mengecewakan masyarakat karena janji manis yang tak kunjung ditepati. Karena ke depan, rakyat akan mengingat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD justru diabaikan. Utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena yang demikian akan membuat masyarakat sangat puas atas kinerja yang diberikan. Masyarakat akan merasakan benar-benar memiliki seseorang wakil rakyat yang tepat, handal, dan profesional tanpa merugikan orang banyak. Berbuatlah semata-mata untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai mengutamakan kepentingan ambisi belaka yang ujungnya membuat masyarakat benci dan merasa ditipu oleh buayan janji manis yang diucapkan saat kampanye dan ingin dipilih. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima pimpinan DPRD. Masyarakat hanya ingin wakil rakyat bekerja sungguh-sungguh sepenuh hati, yang mengetahui akan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan jeritan hati masyarakat yang selama ini belum terpenuhi, kini menjadi terlaksana dan terwujud. Pemimpin yang baik dan bijaksana tentu menjadi harapan semua masyarakat. Jangan biarkan masyarakat berkata kami masyarakat kecil tertindas karena memiliki wakil rakyat yang tidak amanah. Harusnya wakil rakyat menjadi abdi negara yang membuat masyarakatnya tersenyum bangga dan bisa berkata, kami masyarakat makmur sejahtera karena memiliki wakil rakyat yang amanah, merakyat dan mengayomi, dan kami tidak salah pilih dan tidak kecewa olehnya. Terpilih Ibu Haja Kartika Sandra Desi MM. Selanjutnya Bapak. Masing-masing anggota DPRD ini akan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan. Menjaga martabat dan marwah DPRD jangan sampai rusak oleh hal-hal yang memalukan karena ulah yang melenceng dari aturan. Di mana figur atau profil anggota dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan skill yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, harus memiliki sikap perilaku attitude yang baik. Tugas dan wewenang DPR sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, di mana DPR mempunyai fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. DPR juga memiliki hak sebagaimana diterangkan dalam Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dan yang pastinya, DPRD Ogan Ilir siap menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Tahapan sudah kita lalui dan saat ini kita sudah memasuki tahapan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Ilir.
Tentunya kita selaku pemerintah dalam hal ini sebagai sekretaris daerah menyambut baik acara ini dan selanjutnya mengharapkan kepada anggota DPRD yang terpilih kami mengucapkan selamat bertugas dan selamat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Semoga yang kita laksanakan nanti betul-betul memberikan yang terbaik buat masyarakat, terutama Kabupaten Ilir. Apalagi anggota Dewan ini banyak menampung aspirasi-aspirasi dari dapil-dapilnya. Nah, semoga saja mereka nanti bisa tetap memperjuangkan, menyuarakan dan aspirasi daripada masyarakat yang selalu didapat informasinya pada saat mereka menjelang pemilihan kemarin. Benar, saya sudah untuk yang keempat periode ini tidak lain karena atas dukungan doa dari masyarakat khususnya di Dapil 3. Yang mana alhamdulillah selama 3 periode walaupun tidak sepenuhnya dapat saya penuhi keinginan dari masyarakat di dapil kami, namun saya selalu berusaha bagaimana agar supaya teman-teman masyarakat di Dapil 3 khususnya dapat terwakili oleh saya, baik itu aspirasinya, baik keinginan dan sebagainya. 40 anggota DPRD itu harus dan wajib hukumnya untuk selalu bersama-sama, selalu bersinergi agar supaya apa yang diprogramkan oleh pemerintah daerah kita antara eksekutif dan legislatif itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa sinergi bersama, tanpa persatuan di DPRD itu akan mustahil dapat kita laksanakan. Akhirnya bisa mewakili masyarakat Dapil 3 khususnya Kecamatan Kandis. Harapannya bisa menyalurkan aspirasi masyarakat di dapil saya khususnya di Kecamatan Kandis karena masih banyak yang saya lihat perlu diperjuangkan. Bu, masalah mendasar di dapil Ibu yang akan diperjuangkan sejauh ini? Sejauh ini mungkin masalah pendidikan, kesehatan, kemudian lapangan kerja sesuai dengan bidang yang saya tekuni selama ini. Para anggota DPRD Ogan Ilir siap menerima kritik dan saran apapun bentuknya dari semua pihak. Mohon doa dan dukungannya untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir yang lebih baik di masa mendatang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir mendukung penuh program pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan pembangunan yang ada. Para anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir terpilih ini pun siap mendukung penuh program pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan pembangunan yang ada. Kemajuan pembangunan di segala lini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama infrastruktur jalan yang kian membaik. DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagai mitra pemerintah dalam membangun daerah menyatakan siap mendukung semua program pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memajukan Kabupaten Ogan Ilir. Karena diyakini mampu membawa perubahan yang luar biasa bagi bumi Caram Sekuguk. DPRD Ogan Ilir akan tetap memberikan pengawasan sebagai fungsi pengawasan, jangan sampai kinerja Bupati Ogan Ilir melenceng dari ketentuan yang nantinya justru menuai kecaman.
sehingga menyebabkan citra serta pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir menjadi menurun. DPRD Kabupaten Ogan Ilir akan bersinergi satu sama lain dengan harapan ke depan Kabupaten Ogan Ilir yang dicintai menjadi kabupaten yang tumbuh dengan penuh prestasi, kemajuan yang mengharumkan nama baik Ogan Ilir. Karena diyakini dengan kekompakan antar semua pihak termasuk DPRD, maka apa yang menjadi program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat demi kepentingan khalayak ramai pasti akan terwujud dan terlaksana dengan baik. Saling menjaga, mendukung, bersinergi, membangun dan memajukan Ogan Ilir secara bersama-sama dengan saling bergandengan tangan, maka semuanya akan terasa menjadi lebih ringan. Bahu-membahu mendorong masyarakat menciptakan ekonomi kreatif dan berkeadilan tentu akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Menciptakan dan mengembangkan lapangan pekerjaan guna menekan angka pengangguran. Pergaulan bebas terutama bagi remaja dipastikan akan menjadikan Ogan Ilir semakin bangkit. Jauh dari kata terisolir, pemerataan infrastruktur jalan, pertanian, perkebunan, pendidikan, kesehatan, air bersih, penerangan listrik akan tersalur dengan baik hingga pelosok desa tanpa terkecuali. Jika masyarakat sudah makmur dan sejahtera, otomatis angka kriminalitas pun akan menurun dengan sendirinya. Peran dan fungsi DPRD masyarakat harus terus digalakkan guna menyerap aspirasi apa yang menjadi keluh kesah mereka. Mencarikan solusi dari berbagai keterpurukan ekonomi, menampung dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi di masing-masing dapil. Jika semua anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir bergerak sempurna dengan penuh amanah, maka diyakini tidak ada lagi keluhan negatif yang akan kita dengar di tengah masyarakat. Ide dan pemikiran yang brilian harus diciptakan dan dibentuk terus-menerus agar ke depan menelurkan generasi-generasi, terutama kaum milenial untuk semakin mencintai Kabupaten Ogan Ilir. Apalagi mengingat Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten yang begitu kaya akan sumber daya alam yang begitu luas terbentang. Aneka ragam panorama yang bisa disulap menjadi destinasi wisata alam yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam menciptakan income desa yang ekonomi dan kreatif. Bersama-sama membangun Kabupaten Ogan Ilir agar menjadi kabupaten terdepan di antara kabupaten lain di wilayah Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia yang merupakan hal yang sangat luar biasa. PR bagi para anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang terpilih untuk mengabdikan diri mengukir sejarah prestasi di bumi Caram Seguguk yang nantinya bisa dikenang sepanjang masa oleh anak cucu. Alhamdulillah pelantikan telah selesai, jadi kami tentunya sekeluarga sangat bahagia dan senang atas telah dilantiknya pada hari ini, dan tentu saya selaku anggota Dewan terpilih di Dapil 2 ini merupakan amanah yang harus dijalankan. Dan mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dukungan masyarakat Dapil 2, insya Allah apa yang saya lakukan ke depan bisa membawa aspirasi masyarakat di Dapil 2. Tentu sesuai dengan harapan mereka dan apa yang saya jalankan sesuai dengan tupoksi sebagaimana seorang anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Hari ini tanggal 18 September 2024, hari yang ditunggu-tunggu, sangat ditunggu-tunggu. Dari bulan 2 sampai bulan 9 jaraknya cukup lama, kurang lebih 7 bulan. Harapan saya ke depan ingin siap menampung aspirasi-aspirasi rakyat, terutama di dapil saya, Dapil 1 Ogan Ilir. Saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dapil 1 Ogan Ilir, khususnya di Indralaya Induk, Indralaya Utara, dan Indralaya Selatan. Sejauh ini tentunya kita memperjuangkan bersama-sama peran perempuan, anak-anak, pendidikan, ekonomi, serta masyarakat. Tentunya kita akan peka terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Saya bersama-sama mengajak anak muda generasi milenial, salah satu keterwakilan anak muda di kursi DPR ini. Kita sama-sama peka terhadap kehidupan sosial masyarakat, agar kita mampu
meningkatkan organ ilir ini, khususnya di Dapil 1, agar semuanya dapat berkontribusi dengan baik, merangkul bersama dan dapat mengedepankan organ ilir ini menjadi masyarakat yang benar-benar mampu berkontribusi bersama-sama. Syukur, saya merasa sangat senang dan bahagia atas pelantikan hari ini. Karena pada hari ini saya dinyatakan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Untuk sejauh ini kami lihat untuk permasalahan di Dapil 4 Ogan Ilir, itu masalah pertanian, perkebunan, kesehatan, dan pendidikan. Itu salah satu program-program yang akan kami perjuangkan untuk masa-masa yang akan datang. Untuk mengatasi banjir sebenarnya agak sulit, tapi insya Allah mudah-mudahan akan kita perjuangkan di masa-masa yang akan datang, karena ini banjir ini adalah wabah tahunan. Sudah pasti banjir, tapi kadang-kadang volume yang agak berbeda. Selamat atas dilantiknya para anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir terpilih periode 2024-2029. Semoga menjadi wakil rakyat yang mumpuni di segala bidang dan ingat harapan rakyat ada di pundakmu. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri liputan khusus edisi pelantikan anggota DPRD Ogan Ilir periode 2024-2029. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews